Welcome di frekuensi 0000 AM, radio horor dengan rating 37,5% bersama aku, Ena Agustina, di sini. Apa kau melihatku? Apa kau bisa melihatku? Tanpa kalian sadari, mereka memang ada. Iya, mereka. Makhluk-makhluk tak kasat mata. Makhluk-makhluk yang sepertinya tidak masuk dalam logika kita. Dan siapa tahu, saat ini mereka sedang duduk di sebelah kalian. Menemani kalian menikmati malam ini. Menemani kalian mendengarkan kisah-kisah yang akan aku bawakan. Jangan lupa, berbagilah cemilan dengan mereka. Siapa tahu, kalian akan jadi teman akrab. Lengser wengi sliramu tumake sirmo. Cerita kali ini dialami oleh teman kita. Sebut saja dia Surti. Surti ini bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang mana dia harus stay tinggal di perkebunan dan mempunyai kantor yang berada di tengah-tengah perkebunan itu sendiri. Menjelang akhir bulan merupakan hari yang sibuk untuk Surti. Dia baru bekerja selama 1 bulan di sana, sehingga ini adalah lembur yang sangat berat untuknya. Dia lembur sendirian karena teman-teman yang lain sudah selesai menyelesaikan pekerjaan mereka. Hanya saja pekerjaan Surti entah kapan selesainya. Dia tahu dia akan sendirian pada malam itu di kantor. Tapi ia mencoba untuk bertahan. Dia meyakinkan dirinya kalau tidak akan terjadi apa-apa padanya. Apalagi nantinya akan ada security yang berjaga malam di kantor itu. Tapi pada kenyataannya, malam itu terasa mencekam. Suasana kantor terasa aneh. Surti terus-terusan merasa merinding. Padahal ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Di tengah ketakutannya, Surti memfokuskan pandangannya pada layar komputer, berharap semua pekerjaannya cepat selesai dan dia bisa cepat pulang. Meskipun kenyataannya, ia terus merasa ketakutan. Tiba-tiba, Surti mendengar suara bising di luar. Suara itu seperti suara dari kumpulan ibu-ibu yang sedang berbincang, terkadang diselingi canda dan tawa. Siapa yang sedang bergosip di malam-malam seperti ini? Pikir Surti. Ia menyikap tirai jendela dan melihat keluar. Namun, keadaan begitu sunyi dan sepi. Tidak ada seorang pun di luar sana. Bahkan, security yang harusnya datang untuk berjaga pada malam ini juga belum menampakkan batang hidungnya. Surti yakin ia mendengar suara-suara, tapi kenapa tidak ada orang di luar? Untuk lebih meyakinkan diri, Surti pergi keluar. Ia membuka pintu kantor dan melihat sekeliling. Tapi yang ia lihat hanyalah pucuk-pucuk pohon sawit yang berwarna hijau kehitaman pada malam hari. Menakutkan. Surti memutuskan untuk kembali ke dalam dan kembali duduk di depan layar komputernya. Ia menyibukkan dirinya dengan semua pekerjaannya dan suasana kembali hening. Namun, tiba-tiba ia kembali mendengar suara bising di luar. Suara ibu-ibu yang sedang bergosip pria. Suara ibu-ibu yang sedang berbisik-bisik, seakan sedang membicarakan orang lain. Surti mencoba untuk mendengar. Sebenarnya mereka sedang membicarakan apa? Surti mempertajam pendengarannya. Tapi itu justru membuat dia ketakutan. Karena yang ia dengar adalah, dia ada di dalam. Dia ada di dalam.
Dia sendirian. Kita harus masuk sekarang. Kita harus masuk sekarang. Kali ini, Surti benar-benar ketakutan. Ia merasa jika ia terus berada di kantor itu, maka sesuatu yang buruk akan menimpanya. Bergegas ia meraih kunci motor dan berlari menuju tempat parkir. Tapi saat ia menyalakan mesin motornya, ia mendengar seseorang berbisik di telinganya. "Jangan pergi!" Semua itu membuat Surti semakin takut. Ia memacu kendaraannya dengan cepat, melewati jalan perkebunan kelapa sawit yang penuh dengan latrit. Suara-suara itu semakin jelas di telinganya. "Jangan pergi! Jangan pergi!" Seakan-akan menyuruh dia kembali ke kantor. Tapi Surti tidak bodoh. Ia harus pulang. Ia harus pergi. Ia tidak ingin sesuatu itu menghalau jalannya atau mempengaruhinya sehingga ia kembali ke kantor. Tiba-tiba, suara jeritannya melengking, membuat Surti mau tidak mau menghentikan laju kendaraannya. Ia menutup kedua telinganya, membaca doa-doa yang ia ingat, dan mengharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ia takut. Surti menoleh ke kanan dan ke kiri, mengharap ada orang yang lewat dan mau menolongnya. Tapi yang ia lihat justru lebih mengerikan. Ia melihat sekelompok ibu-ibu dengan pakaian yang biasa dipakai oleh ibu-ibu tim semprot. Ya, mereka memakai pakaian tus dengan apron berwarna biru. Tapi mereka berjalan berdempetan, menempel satu sama lain. Berjalan dengan suara yang bising, seakan ingin meraih dirinya. Di tengah kekalutannya, Surti melihat dari kejauhan ada cahaya yang samar tapi pasti mendekat ke arahnya. Namun, sebelum cahaya itu mendekat ke arahnya, sekelompok ibu-ibu itu sudah lebih dulu mendekatinya. Jumlahnya lebih dari 20 orang. Mereka berkumpul dan lengket menjadi satu. Wajah-wajah mereka menyeringai dan menakutkan, dengan air liur yang terus menetes. Tunggu dulu. Itu darah. Bukan hanya sekedar air liur belaka. Mereka menatap Surti dengan tatapan mata yang siap untuk menerkam. Semakin dekat. Semakin dekat. Mereka berkata, "Kau hendak pergi? Kau hendak pergi?" Surti terbangun. Ia terbangun dengan suara bising yang lain. Kini ia ada di rumahnya, lebih tepatnya di perumahan kebun. Para tetangganya sudah datang dan duduk melingkarinya. Surti ditemukan pingsan tadi malam. Seorang supir pengangkut buah sawit menemukannya, lalu membawa dia pulang. Seketika Surti bangun dan menangis. Ia menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya tadi malam. Tapi anehnya, para tetangganya justru tertawa. Mereka bilang, apa yang menimpa Surti adalah hal yang lumrah. Karena sekumpulan perempuan itu hanya ingin berkenalan dengan Surti. Bukan hanya dengan Surti, tapi dengan seluruh karyawan yang pernah bekerja di kantor itu. Surti merasa janggal. Ia merasa seluruh tetangganya terasa aneh.
Surti tidak mau berada di sini. Dia tidak mau terus-terusan bekerja di kebun ini. Surti ingin pulang. Surti ingin kembali ke kota. Tapi para tetangganya melarangnya dan berkata, ia harus tetap di sini. Ia tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Surti mulai panik dan berdiri. Ia keluar dari rumahnya. Matahari sudah berada tepat di atas kepala. Dan orang-orang yang ia sangka sebagai tetangganya ternyata tidak nyata. Mereka adalah sekumpulan ibu-ibu itu. Kemudian mereka berkumpul menjadi satu dan lengket kembali. Tertawa dengan seringai yang mengerikan. Berkali-kali berkata, jangan pergi. Jangan pergi. Dan Surti berteriak sekuat tenaga. Ketika Surti membuka matanya, ia berada di atas pembaringan, seperti di rumah sakit. Tapi ini bukan rumah sakit. Ini poli kebun. Surti melihat Dokter Irwan, dokter yang biasanya bertugas di poli kebun, menghampirinya dan berkata, apakah Surti baik-baik saja? Tapi Surti justru menangis dan minta pulang. Dia ingin kembali ke kota. Dia ingin cepat-cepat meninggalkan perkebunan ini. Dia takut. Dokter Irwan mencoba menenangkannya. Dokter Irwan memberitahukan kalau keluarga Surti sebentar lagi akan datang untuk menjemputnya. Ya, Surti merasa sedikit tenang. Dan tidak sampai 30 menit keluarganya benar-benar datang menjemputnya. Karena begitu takut, Surti bahkan tidak mau mengambil barang-barang yang berada di perumahan perkebunan. Dia ingin langsung pulang. Dia ingin langsung meninggalkan perkebunan itu. Dia tidak ingin pengalaman-pengalaman mengerikan itu terus terngiang-ngiang di otaknya. Ia ingin hidup damai di kota. Tapi nyatanya, Surti tidak benar-benar hidup dengan damai. Meskipun ia telah tinggal di kota, setiap malam Surti masih mendengar suara-suara dari para perempuan itu. Mereka berteriak, memaki, Surti, kembali, kembali. Seakan-akan mereka ingin Surti kembali bekerja di perkebunan itu. Surti sering menangis dan berteriak sendirian, membuat keluarganya frustasi. Hingga akhirnya seorang kenalan menyuruh mereka membawa Surti pergi ke seorang ustadz, yang mana ustadz tersebut bisa melakukan ruqyah. Lambat laun, Surti berhenti mendengarkan suara-suara dari perempuan-perempuan itu dan menjalani hidupnya dengan normal. Hingga kini, Surti dan keluarganya tidak pernah tahu siapa sebenarnya perempuan-perempuan yang memakai seragam TUS, seragam untuk karyawan lapangan perkebunan kelapa sawit yang bertugas menyemprot gulma. Siapa mereka? Hanya alam dan Tuhan yang tahu siapa mereka sebenarnya. Oke semuanya, sampai di sini dulu cerita yang aku bawakan pada malam ini. Mudah-mudahan cerita ini bisa menemani tidur kalian malam ini, menjadikan mimpi kalian lebih indah. Dan bagi kalian semua yang ingin ceritanya aku angkat dalam radio horor ini, silakan tulis cerita kalian di kolom komentar atau DM aku secara langsung. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you again.